Facial reanimation atau reanimasi wajah merupakan rehabilitasi wajah pada pasien-pasien yang mengalami paralisis nervus facialis. Tujuannya adalah memperhatikan setiap fungsi spesifik dan zona estetika pada wajah selama proses rehabilitasi. Tindakan ini biasanya dilakukan dalam bentuk tim yang dilakukan oleh otolaryngologis dan bedah plastik. Berikut adalah disfungsi-disfungsi pada wajah yang diakibatkan oleh paralisis nervus facialis. Yang pertama adalah hilangnya refleks berkedip, hipo atau hiperfungsi kelenjar lakrimal, paralisis palpebra inferior, obstruksi nasal unilateral, ptosis labia superior, disfungsi senyum atau smile dysfunction, inkompetensi oral dalam bentuk makanan cair dan padat, disfungsi artikulasi dan juga sinekinesis platisma. Berikut adalah cedera nervus, derajatnya berdasarkan Sunderland, dibagi menjadi 5 derajat. Pada derajat pertama yang terdapat disfungsi sementara kanal natrium membran. Pada derajat kedua terdapat gangguan akson dengan kanal endoneural yang masih intak. Pada derajat 3 terdapat gangguan pada selubung endoneural, namun perineuron masih intak. Pada derajat 4 terdapat gangguan perineuron total, namun epineuron masih intak. Dan pada derajat yang paling berat atau derajat 5 terdapat gangguan anatomi total atau terdapat transeksi dari nervus. Neurorafi atau disebut juga dengan nerve repair biasanya dilakukan dalam 72 jam pertama post cedera dengan indikasi cedera lebih besar dari 50% diameter nervus facialis. Untuk neurorafi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu neurorafi primer, langsung dilakukan penyambungan antara bagian nervus distal dan proksimal yang terputus. Sedangkan yang kedua menggunakan interposisi atau nerve graft. Jadi menggunakan nerve line yang dipotong dan diletakkan di tengah-tengah antara bagian proksimal dan distal dari nerve facial stump. Selain itu, neurorafi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu reparasi nervus facial epineural dan fasikular. Bedanya adalah pada epineural yang dijahit adalah bagian epineurum, yaitu bagian paling luar dari nervus, sedangkan pada fasikular masing-masing fasikel dari nervus itu dijahit satu persatu. Berikut adalah beberapa nervus yang biasa dipakai pada neurorafi yang menggunakan interposisi. Yang pertama adalah nervus auricula magna, nervus suralis, dan yang terakhir nervus cutaneus antebrachii medialis. Ini untuk nerve graftingnya atau untuk interposisi nerve repair. Yang pertama nervus auricularis magna, ini untuk gap kurang dari 10 cm karena memang panjangnya sendiri kurang lebih 10 cm. Keuntungannya dia tidak membutuhkan insisi tambahan, hanya menggunakan insisi semacam Blair incision seperti untuk parotidektomi. Syaratnya tidak terdapat keganasan pada kepala leher. Untuk efek sampingnya akan ditemukan anestesi auricula. Untuk nervus suralis ini terletak di posterior dari malleus lateral, bisa digunakan untuk gap kurang dari 30 cm. Memerlukan insisi tambahan yaitu posterior dari malleus lateral dengan efeknya adalah anestesi pada dorsum pedis terutama pada bagian lateral. Untuk nervus cutaneus antebrachii medialis ini bisa dilakukan yang paling panjang, jadi bisa untuk rekonstruksi dari ganglion geniculatum sampai tepi medial dari kelenjar parotis. Untuk reinervasi sendiri yang pertama bisa dilakukan substitusi nervus atau nervus interposisi. Ini dilakukan apabila kontinuitas nervus sendiri tidak memungkinkan, jadi membutuhkan nervus tambahan. Kemudian adanya kurangnya nervus facialis proksimal yang adekuat, fraktur kominutif os temporal, dan nervus facialis tidak berhasil mencapai otot target dalam 12 bulan. Yang biasa dipakai adalah nervus 12, nervus accessorius spinalis, nervus 5 cabang masseter, dan nervus 7 kontralateral atau cross face grafting. Yang paling sering dilakukan adalah transfer 12-7. Ini adalah transfer hypoglossal nerve menjadi bagian proksimal dari nervus facial. Jadi proksimalnya menggunakan nervus hypoglossus, sedangkan untuk bagian distalnya adalah nervus facial. Keuntungannya, yang pertama, dia lokasinya dekat dengan nervus 7, pars extratemporalis, kemudian terdiri dari akson motorik yang abundan, yang banyak. Efek sampingnya juga relatif lebih dapat diterima, yaitu hemiparese dari lidah. Adanya tonus facialis pada saat istirahat pada lebih dari 90% pasien yang melaksanakan transfer 12-7, dan bisa dilakukan dalam 2 tahun post cedera. Kerugiannya biasanya ditemukan dengan pergerakan banyak otot facialis bersamaan dan terdapat disfungsi lidah derajat
yang bervariasi. Ini untuk yang transfer 12-7. Jadi untuk bagian proksimalnya menggunakan nervus hypoglossus, sedangkan yang merah ini distalnya tetap menggunakan nervus facialis. Jadi perbedaannya dengan yang interposisi sebelumnya, pada yang interposisi bagian proksimal dan distal tetap menggunakan nervus 7, namun di tengah-tengahnya ditambahkan nervus tambahan untuk menyambung bagian proksimal dan distal, yaitu yang menggunakan tadi nervus suralis, auricularis magna dan teman-temannya. Sedangkan untuk yang substitusi bagian proksimalnya menggunakan nervus lain. Yang tadi adalah yang klasik, jadi nervus hypoglossusnya ditranseksi secara total. Namun untuk ini ada lagi modifikasi, yaitu split transfer 12-7. Jadi pada bagian nervus hypoglossusnya tidak dipotong secara utuh, namun di split secara longitudinal. Kemudian daerah area splitnya ini disambungkan ke nervus facialis. Namun kerugiannya memang jumlah aksonnya lebih sedikit dan dia baik untuk zona bawah wajah. Bisa kita lihat di sini untuk yang klasik itu bisa disambungkan dengan main trunk dari extratemporal nervus facialis. Namun pada yang split itu biasanya hanya pada satu cabang trunknya. Jadi misalnya pada untuk zona bawah dari wajah. Cuman memang keuntungan dari yang split adalah tidak terdapat hemiparese total atau tidak terdapat hemiparese yang derajat berat pada lidah. Ini merupakan modifikasi lainnya, yaitu jump. Jadi pada jump ini hanya dilakukan pemotongan sedikit pada area nervus hypoglossus, kemudian menggunakan interposisi tambahan nervus lain, yaitu nervus auricula magna untuk menyambungkan dengan nervus facialis. Atau yang kedua, jump juga, tapi langsung disambungkan dengan nervus facialis. Atau juga biasa disebut dengan end-to-side neuroraphy. Sedangkan pada yang klasik tadi, ini adalah end-to-end neuroraphy. Kemudian, komponen pendekatan zona pada paralisis wajah. Jadi pada wajah sendiri dibagi menjadi 3 bagian atau 3 zona, bagian atas, tengah, dan bawah, untuk lebih memudahkan pendekatan dan tata laksana. Zona ini tidak hanya dipakai untuk reanimasi wajah, tetapi juga misalnya pada facelift atau bedah plastik kecantikan estetik lainnya. Untuk zona atas yang biasa diadres, yang pertama adalah alis, palpebra superior, palpebra inferior, dan lakrimasi. Terutama pada alis itu biasanya ditemukan adanya asimetri, kemudian pada palpebra superior terdapat lagophthalmos, jadi pasiennya tidak bisa menutup mata secara sempurna, sehingga matanya menjadi cenderung lebih kering, resiko cedera atau resiko perlukaan pada kornea. Kemudian pada palpebra inferior terdapat scleral show, ektropion, jadi seperti palpebra inferiornya itu jatuh, jadi terlihat bagian skleranya. Dan yang terakhir adalah lakrimasi, terdapat hipolakrimasi. Karena salah satu fungsi dari nervus facialis adalah untuk pada kelenjar lakrimasi. Kemudian salah satu yang khas dari paralisis nervus facialis adalah terdapat Bell phenomenon. Jadi pada Bell phenomenon ini apabila pasien mencoba menutup mata tidak bisa menutup secara sempurna, lalu bola matanya sendiri melihat ke atas. Jadi seperti naik ke atas pada saat palpebra superiornya sedang mencoba untuk menutup. Untuk zona bagian tengah terdapat kolaps nasal valve eksternal, kemudian malposisi lipatan nasolabial, bagian labia superior, deviasi filtrum, dan asimetris dari senyum, disfungsi dari smile. Untuk yang zona bagian bawah, ini adalah labia inferior, ada bagian mentalis atau dagu, dan yang terakhir adalah leher. Kita akan bahas per zona. Jadi untuk yang zona atas, ada tindakan yang bisa dilakukan, ini bentuknya secara statis, jadi tidak dilakukan untuk nervusnya secara keseluruhan, namun pendekatannya adalah perbaikan per zona. Jadi yang pertama adalah tindakan operatif dari alis. Ini bisa menggunakan two-stitch subcutaneous brow lift. Jadi ini brow lift bagian yang asimetri atau bagian yang paralisis, ini dijahit secara subcutaneous, jadi dilakukan semacam screw pada os frontalis,
kemudian dijahit secara subkutaneus, sehingga pada hasil akhirnya brow-nya simetris. Salah satu yang penting dalam reanimasi wajah yang perlu diperhatikan adalah area mata dan area mulut atau senyum. Biasanya jadi apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan tata laksana yang dinamis seperti yang sebelumnya, pasiennya jadi bisa senyum sendiri dan bergerak sendiri, bisa juga dilakukan tindakan statis seperti ini. Jadi pasien memang tidak bisa menggerakkan brow-nya lagi, tapi paling tidak begitu dilihat sekilas terlihat simetris. Terutama approach-nya yang paling penting adalah pada bagian mata dan pada bagian mulut atau senyum. Kemudian ini tindakan operatif palpebra superior bisa dilakukan karena tadi pasien itu tidak bisa menutup mata secara sempurna, bisa ditambahkan pemberat pada palpebra superior. Yang biasa digunakan adalah lempeng emas atau lempeng platinum. Kemudian bisa juga dipemasangan spring atau per. Jadi ini pemberat dalam bentuk gold plate diletakkan pada palpebra superior. Bedanya dengan platinum, ukuran berat pada platinum itu lebih berat pada ukuran volume yang lebih kecil. Jadi keuntungan dari platinum adalah bisa menggunakan plate yang lebih kecil dengan massa yang lebih berat. Berikut adalah tarsografi. Jadi dilakukan penjahitan pada area kantus lateral sehingga pasien bisa lebih menutup mata dengan lebih baik. Juga dapat mengatasi ektropion pada palpebra inferior. Selain itu bisa juga dilakukan injeksi botox pada kantus lateral. Berikut adalah tindakan operatif pada bagian palpebra inferior. Jadi kita bisa lihat bahwa pada sebelum operasi dia terdapat ektropion dan konjungtivanya terlihat. Pada ini ditempatkan sling fascia lata. Jadi fascia lata diambil dari bagian paha, kemudian diletakkan di bagian bawah untuk menyangga. Untuk lakrimasi sendiri, yang pertama bisa terjadi crocodile tears atau Beauregard syndrome. Jadi dapat dilakukan injeksi botox pada kelenjar lakrimal, dacryosystorinostomi, koreksi palpebra inferior, dan hygiene palpebra yang baik. Yang kedua juga dapat terjadi yang sebaliknya, yaitu hipolakrimasi. Bisa diatasi dengan meneteskan air mata. Ini zona bagian tengah. Yang pertama adalah hidung. Bisa dilakukan teknik sling fascia lata juga. Kemudian pada lipatan nasolabial terdapat dua, yaitu paralisis flasid dan paralisis hipertonik. Pada paralisis flasid, teknik penjahitan suspensi medial dari medial dari lipatan, sedangkan pada yang hipertonik pada lateral dari lipatan. Berikut adalah pemasangan sling fascia lata untuk hidung. Jadi ini fascia latanya diambil dari paha, kemudian disambungkan dari bagian lateral wajah ke arah hidung. Ini agar nasal valve-nya tidak kolaps, jadi ditarik. Ini adalah jenis-jenis senyum atau type of smiles. Yang paling sering itu adalah senyum zygomaticus major. Jadi yang paling sering otot yang kontraksi adalah zygomaticus. Ini terdapat pada 67% orang. Kemudian terdapat juga tipe B, yaitu menggunakan zygomaticus dan levator labii superior pada 30% populasi. Dan yang terakhir adalah full denture, jadi pada saat senyum giginya terlihat semua. Ini hanya terdapat pada 2% populasi. Kemudian ada juga reanimasi komisoris oris dan zona tengah wajah. Terdapat reanimasi yang dinamis dan reanimasi yang statik. Untuk reanimasi dinamis, pasien bisa bergerak sendiri, sedangkan pada yang statik tidak, jadi hanya lebih ke estetik saja. Reanimasi dinamis dibagi jadi dua, transfer otot bebas dan transfer otot regional. Ini salah satu contoh yang itu transfer temporalis. Jadi pada transfer temporalis, otot temporalis yang berbentuk fan shape yang menghadap ke superior, itu ditarik ke bawah dan disambungkan ke area modiolus dari bagian senyum, bagian mulut, sehingga dapat tertarik. Jadi bisa senyum menggunakan otot temporalis yang tadinya ke atas jadi ke bawah, diposisikan. Namun memang efek sampingnya atau kekurangannya, karena dia ditarik ke bawah, terdapat penonjolan atau bulking pada wajahnya. Kemudian pada area atas yang harusnya ada otot temporalis, justru malah terdapat seperti cekungan. Ini contoh gambarnya. Jadi ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama, bagi sepertiga tengahnya langsung ditarik ke area modiolus, sehingga ada penonjolan pada arcus zygomaticus. Sedangkan ini ada approach yang kedua,
Jadi diselipkan, dibentuk terowongan di bagian profunda dari arcus zygomaticus. Pada tipe ini bagian proses coronadeus, jadi musculus temporalis melekat pada proses coronadeus, kemudian semacam dipotong, kemudian disambungkan ke area modiolus dari senyum. Setelah itu jadi pasien bisa tersenyum menggunakan kontraksi dari si otot temporalis ini. Untuk insisinya sendiri biasanya menggunakan ada 2 approach. Yang pertama ini pada nasolabial fold. Jadi apabila nanti ada bekas luka akan terlihat seperti pas di nasolabial fold, jadi tidak terlalu ketara. Atau dapat juga menggunakan insisi intraoral, jadi dari dalam. Ini untuk yang transfer otot bebas. Jadi pada transfer otot bebas tidak menggunakan otot-otot regional pada wajah, namun menggunakan otot yang jauh. Contohnya adalah dengan menggunakan cross face nerve graft, double stage, atau dia juga bisa dengan single stage menggunakan nervus masseter. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi pada tahap pertama dilakukan cross face nerve grafting, jadi disambungkan dari nervus facialis yang sebelah, ditarik semacam kabel panjang menggunakan nervus suralis sampai ke nervus facialis yang ipsilateral. Ini pada tahap pertama. Jadi setelah itu operasi selesai, kemudian ditunggu 6-9 bulan, dilanjutkan pada tahap kedua, mengambil dari otot gracilis dari paha bagian medial, kemudian disambungkan ke bagian modiolus dari senyum, dari mulut, kemudian nervus yang tadi, nerve graft yang sebelumnya dilakukan 6-9 bulan sebelumnya, disambungkan ke musculus gracilis ini, sehingga pasien ini dinamis, jadi pasien bisa tersenyum sendiri. Berikut adalah contohnya, jadi ini preoperatif dan ini postoperatif setelah double stage 12 bulan dari operasi kedua. Berikutnya untuk zona bawah, pada labia inferior, kadang meskipun sebenarnya misalnya bagian kanan yang paralisis, yang kirinya yang normal, tapi yang kirinya ini justru yang membuat terlihat lebih terlihat aneh atau terlihat asimetris. Sehingga salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah kemodenervasi, mematikan saraf-saraf untuk yang kontralateral pada bagian yang sehat justru, dan terlihat jadinya lebih simetris. Lalu ini juga terdapat synkinesis platisma. Salah satu yang tidak membuat pasien tidak nyaman adalah adanya synkinesis, yang salah satu paling dominan adalah synkinesis platisma. Jadi dapat dilakukan platismectomy. Untuk kesimpulannya, rehabilitasi wajah paralisis merupakan masalah medis, operatif, dan fisik yang masih menantang. Evaluasi teliti pada masing-masing zona sangat penting sebelum dilakukannya reanimasi, dan biasanya dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari neurootologis, bedah plastik, bedah onkologi kepala leher, bedah okuloplastik, dan fisikal terapis.